Orang Islam adalah orang yang hidup dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam, hadirin sekalian, 24 jam kehidupannya tidak ikut nafsu dia, tapi ikut cara Nabi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Nabi contohkan caranya. Nabi ajarkan bagaimana cara tidur, bagaimana cara bangun tidur, bagaimana cara masuk toilet, bagaimana cara keluar toilet, bagaimana cara mau makan, mau mandi, bagaimana cara beribadah, cara bermuamalah, cara berdagang, bertani, semua Nabi ajarkan. Ada adab-adabnya semua, hadirin sekalian. Bahkan cara istinja, tidak ada satu agama pun di dunia yang mengajarkan ini kecuali Islam. Buang air kecil itu ada caranya, bukan suka-suka kita berdiri ya. Maka hadirin sekalian, setelah kita mengaku menjadi orang Islam, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar. Kita harus belajar kehidupan Rasulullah SAW. Apa yang Nabi lakukan ketika bangun tidur, apa yang Nabi lakukan ketika habis sholat subuh sampai zuhur, apa yang Nabi lakukan dari zuhur sampai asar, apa yang Nabi lakukan dari asar sampai maghrib, apa yang Nabi lakukan dari maghrib sampai isya, isya sampai subuh lagi. 24 jam kehidupan kita kalau ikut cara Rasulullah itu ibadah. Masuk toilet, ini kan kita buang hajat Pak, buang kotoran Pak, tapi kalau ikut cara Rasulullah, kita buang kotoran, malaikat catat pahala. Hebat gak? Jadi nggak ada urusan dunia orang Islam ini Pak, semua adalah ibadah. Bagi mereka nggak ada bagian di akhirat ya. Tapi bagi orang Islam, hadirin mulia, orang beriman, sijinul mu'minin. Nah, kehidupan dunia ini seperti penjara, seperti penjara. Bapak-bapak kalau pernah masuk penjara, ada yang pernah masuk penjara di sini? Atau pernah berkunjung ke penjara? Coba lihat di penjara itu, orang nggak bisa suka-sukanya, makannya diatur, pakaiannya diatur, betul nggak? Jam bangun tidurnya diatur, jam tidurnya diatur di penjara itu. Tapi tenang, sebentar lagi ketika waktunya selesai datang, dia akan keluar bebas dari penjara tadi. Dan siapa yang menjadikan seumur hidupnya di dunia seperti orang yang berpuasa, menahan nafsunya, maka kematian bagi mereka adalah hari raya. Ya, kalau kita hidup di dunia ini seperti bulan Ramadan, maka kematian kita adalah Idul Fitri bagi kita. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Coba pikir-pikir lagi Pak, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita makan jadi kotoran? Apa yang kita tinggalkan jadi rebutan? Apa yang kita infakkan di jalan Allah? Itulah rezeki kita yang sesungguhnya, itulah harta kita yang sesungguhnya. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang cerdas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas ya. Orang cerdas itu hadirin mulia, pikirnya akhirat. Orang cerdas itu dia tahu mana yang besar, mana yang kecil. Dunia ini kecil, dunia ini tidak ada apa-apanya, nothing. Kata Nabi, kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkanlah ujung jarimu ke samudra yang luas ya, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian, itulah dunia. Semarang ini kan pinggir laut Pak, kapan-kapan nih bapak ibu main lagi pinggir laut, masukkan jari ke sana, tetesan air. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, itu Al-Quran yang katakan. Dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Sungguh bodoh orang-orang yang mencintai dunia. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya adalah orang yang rusak akalnya. Makanya hadirin sekalian, agama bukan untuk orang-orang yang cinta dunia. Orang yang mencintai dunia nggak akan dapat hidayah. Orang-orang pelit nih, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta nggak dapat hidayah. Allah benci sama mereka.
Tapi orang akhirat dia cari harta sebanyak-banyaknya, dia gunakan seperlunya, sisanya kirim ke akhirat. Karena dia tahu, orang beriman semua tahu, dunia di tempat perantauan kita, kampung halaman kita di surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga, maka kita harus pulang kampung ke surga. Ya. Sebelum pulang kampung, bangun dulu rumah di kampung biar semangat pulang kampung. Ya. Sebelum kita pulang kampung, beli mobil yang mewah di kampung, beli kebun yang luas di kampung. Orang tidak punya rumah di kampungnya takut pulang kampung, Pak. Orang yang nggak punya harta di kampungnya, nggak punya tanah, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan di kampungnya, nggak pernah berkirim ke kampungnya, dia sibuk membangun kemewahan di tempat perantauan. Ini orang-orang ini, Pak, ditunggu di kampungnya, mau dihajar sama orang tuanya, Pak. Pamannya benci sama dia, temannya benci, tetangganya melaknat di hari-hari. Apa itu orang kaya itu? Nggak pernah berkirim. Rumahnya tuh di Semarang tuh bagus tuh, kampungnya nggak diurus. Maka orang yang berakal, hadirin yang mulia, dia sadar kehidupan di dunia ini sementara saja. Kehidupan di dunia ini sebentar saja. Kaya orang di dunia ini sebentar saja. Jadi pejabat di dunia 2 periode saja, Pak. Ngomong-ngomong mau 3 periode, demo orang. Orang. Apa yang mau dibanggakan di dunia? Kenikmatan yang sedikit. Dunia ini kenikmatan sedikit. Maknanya kalau sedikit nikmat. Dunia ini kalau sedikit, Pak, airnya segini nikmat. 1 botol ini nikmat. Tapi kalau 1 ember, itu ember besar, jadi penyakit. Nah, maka apa yang kita cari? Rumah besar buat apa? Saya mau tanya, Pak, buat apa rumah besar? Bangga-bangga sama orang, aku orang kaya. Sahabat yang kaya raya banyak, Pak, tapi yang hidup bermewah nggak ada. Mereka telah mengirimkan harta-harta terbaik mereka ke akhirat. Ibunda Khadijah, wanita terkaya di Jazirah Arab, meninggal dunia dalam keadaan baju bertambal-tambal, habis hartanya. Bukan habis sebetulnya, Pak, hartanya telah dia kirim duluan sebelum pulang kampung. Kita kalau mau pulang kampung, Pak, antum mana orang perantau di sini? Orang kalau mau pulang kampung naik pesawat, yang berakal itu hartanya, barang-barang ini dipaketkan dulu, Pak. Dipaketkan dulu sebelum dia pulang. Nanti pas dia terbang pakai backpacker, kalau antum ke airport, nanti ada satu line khusus namanya untuk non bagasi. Itu nggak ada antrian, Pak. Coba kita lihat antrian orang yang bawa bagasi banyak, Pak. Banyak orang yang terlambat naik pesawat, nggak jadi naik pesawat gara-gara barangnya kebanyakan. Masuk lagi X-ray, bunyi, ternyata ada lotion dikeluarkan. Masukin lagi, dicek lagi, ternyata ada gunting dikeluarkan, nggak boleh dibawa. Makanya hadirin sekalian, saya ingatkan, awal daripada kecerdasan manusia ketika manusia sudah tidak mencintai dunia, dan awal daripada masalah-masalah manusia di dunia ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia. Perkara yang Nabi katakan sampah, kita muliakan. Yang Nabi katakan bangkai, kita agung-agungkan. Yang Nabi katakan tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk, kita agungkan, kita tinggi-tinggikan, berebut mendapatkan, bahkan saling caci maki, sumpah serapah, pukul-pukulan untuk berebut itu. Ya. Maka orang beriman hadir melihat betul-betul kacamata yang dia pakai kacamata akhirat, bukan kacamata dunia. Orang beriman tidak memakai kacamata dunia. Bagi orang beriman, dunia ini gak ada apa-apanya, ambillah. Kau mau ambil, bagi-bagi. Para sahabat menolak dunia dengan kedua tangan mereka, menolak dunia dengan kedua tangan mereka, seperti kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Apa yang terjadi di zaman sahabat? Bukannya dunia lari dari mereka. Dunia ini seperti bayang-bayang. Kalau ditinggalkan, dia kejar kita. Kalau kita kejar, dia lari. Coba kejar bayang-bayang, saya sekali ibu-ibu, bapak-bapak, coba lihat. Nanti kalau siang besok ada bayang-bayang, kejar bayang-bayang. Semakin cepat kita berlari mengejar bayang-bayang, semakin jauh dia bayang-bayang tadi. Tapi kalau kita sudah mulai berakal, berpikir, oh ya, ini tidak bisa ini, kita kejar cahaya, maka Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Paham Pak? Dua saja pilihan di dunia ini, mau mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang, mau mengejar dunia atau dikejar dunia. Pilih. Mau memperbudak dunia atau diperbudak dunia.
Sahabat-sahabat datang dunia dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Itu mahkota Raja Kisra, mahkota Raja Persia, itu dijadikan bal-balan sama sahabat buat ganjal pintu mereka. Nggak ada harganya bagi mereka itu emas-emas itu. Betul-betul mereka menghinakan dunia. Tertarik aja enggak? Nah, apalagi harus melirik atau menatap, apalagi mengejar, nggak mungkin. Sahabat itu hadirin mulia, mereka fikirkan bagaimana berjumpa dengan Allah, bagaimana bisa bersama Rasulullah di surga. Itu aja hari-hari pikir mereka. Mereka semua 100% sahabat mencintai kematian melebihi orang kafir mencintai dunia. Semua. Kita semua takut mati. Mereka semua berdoa minta miskin seperti kita berdoa minta kaya. Itu sahih, Nabi yang ajarkan. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Kata sahabat, amin. Matikan dalam keadaan miskin, bangkitkan bersama orang miskin. Hari ini setiap hari katakan kaya, 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 harta, harta. Kalau nggak ada duit gimana? Nggak ada duit gimana? Siapa yang ajarkan itu? Sayyidina Umar bin Khattab menangis sejadi-jadinya ketika harta datang. Dia katakan, ya Allah, kalau saja harta ini baik, kenapa tidak datang di zaman Rasulullah dan sahabat dan Abu Bakar? Kenapa datang di zaman aku? Apa dosaku ya Allah? Itu pemikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika datang ghanimah yang begitu banyak, sampai Umar bin Khattab berkhutbah, dia katakan, wahai sahabat-sahabat sekalian, seandainya kita berniaga 500 tahun siang dan malam, tidak akan terkumpul harta sebanyak ini. Kita berdagang 500 tahun, tak akan terkumpul harta sebanyak ini. Tapi karena mereka sibuk berdakwah, Allah tundukkan dunia. Dunia datang dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Dunia mengejar-ngejar mereka. Mereka berlari dikejar dunia. Bukan mengejar dunia, dikejar dunia. Raja-raja kafir mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar, kami ingin dipimpin Umar. Mereka dengan senang hati memberikan harta kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Hari ini kita semua dihinakan dunia. Kenapa? Idza azamat ummati dunia, kata Nabi, kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nuzi'a minha haibatul Islam. Allah akan cabut dari umatku kehebatan Islam. Hari ini umat Islam terhina. Terhina sehina-hinanya karena umat Islam sudah mulai mengagung-agungkan harta. Umat Islam sudah mulai bisik-bisik, kalau kita berkuasa kita berjaya. Tak mungkin Islam ini dakwah tersebar kalau tidak berkuasa. Kita harus rebut kekuasaan. Ini perkataan Fir'aun, laknatullah alaih. Betul Pak, musuh Allah. Islam itu tersebar bukan dengan kekuasaan. Islam tersebar dengan nusrah ghaibiyah, dengan iman, kekuatan iman yang sempurna. Di perang Badar tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, tidak punya senjata, melawan ribuan orang dengan senjata lengkap. Siapa menang? Sahabat menang. Kekuatan apa yang dimiliki umat Islam waktu itu? Kekuatan iman yang hari ini hilang. Umat Islam jangan dipikir miskin Pak, kaya-kaya Pak. Itu di Dubai, di Saudi Arabia, di Qatar, itu mobil-mobil umat Islam dilapisi dengan berlian Pak. Mobilnya umat Islam. Di Indonesia ini umatnya umat Islam yang punya private jet pribadi, pesawat pribadi bukan 1, 2, 3, 4, ada yang punya 5 Ferrari, Lamborghini. Umat Islam bukan miskin-miskin, kaya-kaya. Tapi kita semua terhina. Ya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, siapa saja yang yakin dengan kekuasaan, Allah pasti akan hinakan dia. Siapa yang yakin dengan harta, Allah pasti akan kurangkan hartanya. Siapa yang yakin dengan ilmunya, Allah pasti akan sesatkan dia. Dan siapa yang yakin dengan akalnya, Allah akan matikan akalnya. Hanya orang yang yakin kepada Allah saja yang tak akan pernah Allah sesatkan dia, yang tak akan pernah Allah hinakan dia, tak akan dikurangkan hartanya, tak akan disesatkan dia, tak akan dimatikan akalnya. Yakin kepada Allah. Siapa yang mendapatkan Allah, dia dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu hari ini kita memperbaiki iman kita. Memperbaiki iman, bukan memperbaiki ekonomi, bukan memperbaiki kekuasaan kita, bukan, iman. Coba lihat hari ini Pak, tidakkah kita menangis melihat agama kita diobrak-abrik Pak sama orang kafir?
Mestinya agama yang mengatur dunia. Kok bisa-bisanya dunia yang mengatur agama? Kok bisa-bisanya orang kafir yang mengatur cara ibadah kita? Dan semua kita karena lemahnya iman kita sami'na wa ta'na kepada mereka. Kenapa kita berhajat dengan dunia mereka? Kita berhutang kepada mereka. Gak boleh banyak ngomong. Orang kalau punya utang itu Pak gak boleh banyak ngomong Pak. Diam. Usul, nah ada usul-usul, bayar utangmu dulu baru usul. Ya, terhina. Nah maka saatnya umat Islam hari ini bangkit, hadirin mulia. Bangkit bukan melawan orang lain, melawan diri sendiri. Melawan orang lain itu mudah, Pak. Yang berat itu jihadun nafs, melawan diri kita itu jihad akbar. Menyalahkan diri sendiri, menyadari kekurangan diri, kelemahan diri kita, kelemahan iman kita. Nah, bagaimana caranya? Kembali kepada dakwah. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih, tidak akan baik umat akhir zaman kalau saja cara perbaikannya tidak mengikuti cara awal. Tidak akan baik umat akhir zaman kalau cara perbaikan umat ini tidak mencontoh cara sahabat dulu. Apa yang Nabi lakukan dengan sahabat, hadirin mulia? Nabi datang bicara dari hati ke hati, merayu-rayu para sahabat dari pintu ke pintu, semua Nabi datangi. No interest. Ya Pak, buka matanya Pak, jangan ketiduran Pak. Ini kalau tutup mata ketiduran Pak. Ayo angkat kepala semua, angkat kepala Pak. Buka mata Pak. Nah, pijit-pijit dikit Pak. Ini kalau tutup mata ketiduran Pak. Biasa kalau mata ini ketutup, kuping ketutup. Nah, lihat. Buka mata. Ini kalau tutup mata, saya tuh gitu Pak. Kalau mata tutup, kuping ketutup Pak. Ada kabelnya. Nah, maka semua buka mata ya. Kita jalan-jalan ketemu Pak, jangan sampai apa yang saya sampaikan itu salah paham nanti. Angkat kepala, buka mata. Ya. Jadi syarat awal belajar agama apa? Tidak cinta dunia. Siapa yang mencintai dunia, lalu dia mulai belajar agama. Siapa yang cinta dunia, lalu dia mulai membuka Al-Quran. Semakin alim dia, semakin cinta dia kepada dunia. Paham Pak? Semua ayat Al-Quran nanti dia tafsirkan kepada dunia. Dia baca hadis, dia tafsirkan kepada dunia. Contohnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kata Nabi. Itu hadis Nabi. Ini nih harus kaya kita nih, kata. Ini dalilnya, kata, kita harus kaya. Karena Nabi katakan tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Wallahi ini Pak, ini hadis bukan tentang pentingnya kekayaan, tapi tentang pentingnya iman. Orang beriman semiskin apapun dia tak mungkin di bawah tangannya. Tak mungkin orang beriman meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sahabat-sahabat menyembunyikan kemiskinannya sampai mereka jatuh dalam saf salat, hadirin karena kelaparan. Diganjal batu perutnya, biar tak ada orang tahu dia miskin. Ini satu kisah di kitab Fadilah Sedekah. Nanti Bapak kalau punya kitab itu baca. Ada seorang hamba sahaya. Hamba sahaya miliknya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu hari hadirin sekalian, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berjalan melintasi sebuah kebun yang sangat luas, kebun kurma. Dan dia tidak tahu itu kebun milik siapa, ternyata itu kebun miliknya Utsman. Dan dia lihat dari kejauhan ada seorang hamba sahaya, seorang budak yang menjaga kebun tadi sedang memakan beberapa potong roti. Dia makan roti, kemudian dia berikan roti tadi sebelahnya sebagian roti ke anjing. Dia makan satu potong dikasih anjing. Maka beliau pun, hadir mulia, Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu pun datang. Abdullah bin Ja'far datang, bertanya, "Hai fulan." "Ya Tuan." "Kebun siapa ini?" Dia katakan, "Kebunnya Utsman." "Kamu siapa?" "Aku hamba sahayanya Utsman. Aku khadimnya Utsman yang bertugas menjaga kebun ini." Takjub melihat seorang miskin bersedekah, tangannya di atas, bersedekah kepada seekor anjing, Pak. Di mana dia belajar agama nih, Pak? Di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, "Tunggu di sini sebentar, aku akan temui Utsman." Ya. Maka Abdullah bin Ja'far datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, "Wahai Utsman, aku ingin membeli kebun kurmamu." Kata Sayyidina Utsman, "Kau suka? Ambil aja, aku hadiahkan untuk." "Oh tidak,
Aku tidak terima hadiah. Aku ingin membeli kebun itu. Maka terjadilah transaksi jual beli. Maka waktu itu juga dibeli, Hadir Mulia diserahkan uangnya. Nih, aku bayar. Aku beli kebunmu. Kalau sekarang kasihlah sertifikatnya, udahlah. Kemudian kata beliau kepada Sayyidina Utsman, yang menjaga kebunmu, ya itu sudah kami anggap seperti anak kami sendiri. Dia memang dari kecil bersama kami. Aku beli juga dia. Budak itu dulu, zaman dulu masih ada perbudakan, Pak. Aku beli budak hamba saya. Terdengar sama istri Sayyidina Utsman, jangan. Dia sudah dari kecil bersama kita. Jangan diberikan. Aku nggak mau melepaskan dia. Maka dipaksa berikan dia kepadaku. Maka dibayar juga, Hadir Mulia. Maka Abdullah bin Ja'far pun, ini Sayyidina Ja'far atau Abdullah bin Ja'far, coba lihat di kitab nanti. Datang menemui hamba saya tadi. Dia katakan, hai fulan, ini sekarang kebun bukan lagi milik Utsman. Aku telah membeli kebun ini. Dia katakan, Maha Suci Allah, kamu memang Allah beri keberkahan. Semoga Allah berkahi rezekimu. Dan kamu pun bukan lagi hamba sayanya Utsman, tapi kau telah menjadi milikku. Aku telah membelimu. Dia menangis, dia sedih. Kenapa? Aku bersedih karena harus berpisah dengan Utsman. Tapi dengar baik-baik. Sekarang saksikan, kau mendengarkan, kau kumerdekakan. Dia merasa tak percaya, Pak, dimerdekakan. Kemudian kebun ini aku hadiahkan, aku berikan kepadamu. Maka dia peluk Abdullah bin Ja'far, Hadir Mulia, dikatakan, terima kasih Tuhan atas kebaikan hatimu, tapi maukah engkau bersaksi untukku? Apa? Aku hadiahkan kebun ini kepada keluarganya Utsman. Nah itu Pak sahabat, Pak, miskin memberi, Pak. Hari ini udah kaya masih mengemis. Memang bukan mengemis di pinggir jalan, tapi mengemis kepada pemerintah, proyek, menjilat sana sini, suap sana sini. Itu pengemis berdasi. Dulu kan mengemis 1000, 2000, tapi 1M, 2M, 100M, 200M. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu bukan tentang pentingnya harta, tapi pentingnya iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini nih hasanah dunia nih. Penting kita jadi orang kaya. Islam ajarkan. Itu kata siapa? Ulama dunia. Tapi ulama akhirat menafsirkan berbeda, Hadir Mulia. Hasanah dunia itu bukan dalam harta benda, tapi dalam ketaatan. Siapa yang mengajarkan doa ini? Rasulullah. Siapa yang mengaminkan, yang menghafal doa ini awalnya, Al-Quran ayat ini? Para sahabat. Coba lihat kehidupan sahabat. Ada yang kaya tapi lebih banyak yang miskin. Apakah kehidupan Abu Hurairah yang miskin tidak hasanah? Apa kehidupannya Abu Darda radhiyallahu anhu yang miskin tidak hasanah? Apakah kehidupannya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tidak hasanah? Mereka tidak punya apa-apa. Jadi apa arti hasanah di dunia? Maknanya apa, Hadirin Mulia? Hasanah di dunia ini maknanya adalah dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada orang kaya taat kepada Allah, hasanah dunianya. Kalau ada orang miskin taat kepada Allah, hasanah dunianya. Kalau orang kaya tidak taat kepada Allah, tidak hasanah dunianya. Sekaya apapun dia pasti menderita. Iya. Saya cerita tadi pagi. Ada satu orang ketemu sama saya di Lombok, baru seminggu yang lalu. Belum seminggu yang lalu, 5 hari yang lalu mungkin. Saya sedang makan di Praia di satu restoran. Tiba-tiba datang orang bule, orang Jerman. Oh, tinggi, besar, ganteng. Dia datang, dia duduk di samping saya, di depan kursi saya. Kemudian dia katakan, ya, I like Islam, aku suka Islam. Dia bilang, beberapa hari lalu aku tak sengaja masuk masjid. Kata bule tadi, aku tak sengaja masuk masjid, aku ada janji bisnis dengan satu orang di sini. Dan dia bilang dia lagi di masjid, aku susul dia ke masjid. Ketika aku masuk masjid, when I enter the masjid, I feel happiness, peaceful. I never feel this ever in my life. Tak pernah aku temukan perasaan itu selama hidupku dalam masjid. Dia non muslim. Dan setelah 4 hari itu aku gelisah, aku ingin belajar Islam, aku ingin masuk Islam, tapi tak satu orang pun yang mengajak saya masuk Islam. Sampai dilihat saya di restoran waktu itu, dan dia datang. Saya tanya, namamu siapa? Bismillah. Dia bilang, my name is Bobby. 1 menit dia bercerita. Kemudian giliran saya bertanya, saya cuma tanya, do you believe in Allah, brother? Kamu percaya sama Allah?
Yes. Do you believe it's Prophet Muhammad is the last messenger of Allah? Yes. Langsung saya teriak ke orang, di seluruh orang yang ada di restoran tadi, oi, semuanya yang ada di restoran menghadap ke sini. Mau kalian menjadi saksi, ini mau masuk Islam. Brother, can you shake my hand? Salam, following me. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tersenyum, saya peluk dia, saya ajarkan dia kalimat. Saya bilang, now you are Muslim. That's easy. Begitu mudahnya jadi orang Islam. Dia gembira sampai dia susul saya ke hotel di Kuta Mandalika, ada 1 jam perjalanan. Besok subuh pun saya ceramah, dia datang bule itu. Dia di Instagram saya tanya sama dia, bagaimana perasaan? How do you feel? What do you feel, brother? Dia bilang, peace, love, feel coming home. Aku rasa-rasa masuk rumahku kembali. Kamu happy? Are you happy, brother? Dia bilang, yes, first time in my life. Pertama dalam hidupku rasakan kebahagiaan. Setelah saya cek itu Instagram dia, ternyata dia bukan sembarang orang. Dia seorang pengusaha kaya raya, punya villa mewah, punya kapal pesiar. Dia punya party. Saya lihat di satu postingannya tuh dia sendirian, ratusan perempuan cantik model-model mengelilingi dia, ratusan. Dan dia katakan tak pernah bahagia seumur hidupnya. Dia baru rasakan kebahagiaan ketika sujud, ketika sholat. Wallahi demi Allah, tak mungkin ikan bahagia di luar air. Begitu juga tak mungkin manusia bahagia di luar agama. Iris kuping saya, Pak, kalau ada orang tidak sholat, ada orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia bahagia. Kalau ada, berarti Al-Quran dusta. Tak mungkin Al-Quran berdusta. Nah, ada cerita aja orang bahagia di luar agama. Iya. Orang yang mengamalkan agama sempurna, Allah akan berikan kebahagiaan sempurna untuk dia. Orang yang mengamalkan agama setengah-setengah, Allah berikan kebahagiaan setengah-setengah. Orang yang mengamalkan agama sedikit, Allah berikan kebahagiaan sedikit. Dan orang tidak amal agama, tidak ada kebahagiaan untuk dia. Apa bahasa mereka? It's not happiness. Itu bukan kebahagiaan, but emptiness. Itu adalah kehampaan. Jadi selama perjalanan saya ke Bali itu nggak kehitung banyaknya orang masuk Islam. Bapak tahu kenapa mereka mau masuk Islam? Kenapa dia mau mendengarkan perkataan saya? Karena saya memakai pakaian dakwah. Saya memakai pakaian sunnah. Saya tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, ilmu tak ada. Tapi kenapa mereka patuh ketika saya suruh syahadat? Kenapa mereka mau ikut apapun arahan saya, Pak? Karena dia bilang, ketika makan di restoran sebelum kami menyeberang, disusul lagi sama si Usman, ganti namanya di Bomi Usman. Dia cerita sama 2 orang Estonia yang juga masuk Islam, ikut sama saya waktu itu. 2 orang dari Estonia mau menyeberang dari Lombok ke Bali. Dia bilang, do you know kenapa saya ikut sama dari Sulaiman? Semua perkataan dia saya akan ikuti karena pakaiannya saya muliakan. Jadi dia ngeremehkan sunnah, Pak. Jenderal bintang 4, Pak, kalau nggak pakai seragam, coba atur lalu lintas kalau nggak dikasih uang 1000 sama orang. Kadang bisa digampar orang, nganggu aja kamu, padahal jenderal. Jadi jangan remehkan nih para aktivis dakwah. Antum jangan malu dengan sunnah, jangan malu dengan jenggot antum. Dengan jenggot itu nur. Ya, paham ya? Meskipun dia cuma satpam, tapi pakai seragam, pakai uniform, dia dengar orang, Pak. Ya, dipatuhi orang. Jangan, iya Pak, siap. Jadi orang hari ini meremehkan pakaian, Pak. Padahal pakaian inilah simbol awal pembeda Al-Furqan antara kita dengan orang kafir. Harus berbeda. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, datang satu orang kepada Sayyidina Umar dengan pakaian apa? Dengan pakaian gaya-gaya baju Yahudi. Lalu Sayyidina Umar panggil dia, "Hei Yahudi, bisa kamu ke sini?" Dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, tidak kenal saya." "You don't know me?" Enggak tahu sama saya. "Aku di sahabat, aku orang Islam. Kenapa memanggilku Yahudi?" "Aku tak tahu kamu orang Islam." "Kenapa?" "Apa yang kau lakukan terhadap dirimu, itulah yang aku lakukan. Aku memanggil kamu seperti kamu memanggil dirimu." Bapak, jadi hari ini orang meremehkan sunnah. Minta maaf, Pak, hari ini orang meremehkan sunnah. Kalau ada orang menghidupkan sunnah, dia katakan itu budaya Arab. Coba kita buka-bukalah kitab, Pak, semua ya. Mana kiai-kiai. Kalau Bapak mau ke Jakarta, main ke Monas, Pak. Di Monas itu ada museum nasional.
Di bawah Monas itu ada foto, Pak. Foto 100 tahun lalu kurang lebih. Foto rombongan jamaah haji dari Indonesia menuju ke Makkah. 100% begini pakaiannya, Pak. Pakai sorban semua. Jadi pakaian ini sebetulnya sempat ngetren di Indonesia, Pak, sebelum Indonesia merdeka. Ya. Ini bukan pakaian orang Arab, karena Tuanku Imam Bonjol itu orang Minang. Tuanku Imam Bonjol 1925-1930 perang Badri itu pakai sorban besar, Pak. Ada di uang 5.000 lama itu. Pangeran Diponegoro orang Jogja. Ya. Oh, kami Pak, maaf, kami Muhammadiyah di sini, Pak. Nah, ada kami pakai gitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan, bukalah Google lihat fotonya, bersorban atau tidak? Bersorban. Oh, maaf Ustaz, salah ngomong kami Banser Ustaz. Kami ini NU sini. Kunut, kami kunut. Pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari pakai sorban atau tidak? Pakai. Jadi aslinya NU itu begini pakaiannya, Pak. Asli Muhammadiyah begini pakaiannya. Tapi hari ini dijadikan olo-oloan, Pak. Dibilang pakai serbet, pakai orang Arab, pakai macam-macam, kebaya Hindu, macam-macam bahasanya. Kalau orang pakai jenggot dikit dibilang radikal, bilang teroris, pakai celana cingkrang dibilang tukang bikin bom. Ini keadaan umat Islam hari ini, Pak. Lihat orang pakai hijab basah dikit, oh hati-hati radikal. Nah, maka kembalilah kepada sunnah. Jangan meremehkan sunnah. Jangan meremehkan sunnah. Dulu para sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Kenapa hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah? Ya, kalau kita bilang ini sunnah, oh itu kan sunnah. Terus kenapa kalau sunnah? Kenapa Pak kalau sunnah? Mohon maaf. Orang memelihara jenggot, tidak menyinggungi, tidak berjenggot, ya, jangan tersinggung. Saya tidak menyalahkan. Silakan, karena guru-guru kita juga banyak yang berjenggot. Tapi tak ada yang meremehkan, ada yang menghinakan, tidak ada yang menyalahkan jenggot, nggak ada yang mengejek jenggot, nggak ada yang anti. Ya. Contoh nih, kita bagi-bagi fikir ya. Orang memakai jenggot selama 40 tahun. Selama 40 tahun setiap detik mengalir pahala jenggot ke buku catatan amalnya. Apa antum pikir itu kecil? Dia tidur dapat pahala jenggot, dia mandi dapat pahala jenggot, dia berjalan dapat pahala jenggot. Ini sunnah Nabi. Siapa yang mengatakan jenggot tidak sunnah? Nabi katakan cukur kumismu, biarkan jenggot. Bukan berarti nggak boleh, Pak. Banyak orang mungkin dia tentara, mungkin PNS nggak boleh, silakan. Tapi ketika hendak mencukur, cukurlah dengan kesedihan, cukurlah dengan istighfar, cukurlah dengan air matamu, bukan dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Ngapain aku jenggot kayak kambing aku? Ah, jangan Pak. Ngapain aku pakai jenggot kayak orang tua aku? Jangan. Insyaallah ya. Jadi jangan remehkan sunnah. Meskipun dengan baca bismillah. Bismillah. Ayam disembelih nggak baca bismillah, haram itu ayam. Haram. Dibeli pakai uangnya halal, ayamnya halal. Disembelih nggak baca bismillah, haram dimakan. Jadi nggak bisa percaya kepada Allah saja. Sunnah nggak dihidupkan. Kalimat thayyibah itu dua, Pak, nggak boleh dipisah. Nggak boleh Allah saja, nggak boleh Muhammad saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua-duanya. Kenapa Abu Jahal dikatakan Abu Jahal, padahal sebelum itu namanya dikenal dengan Abul Hakam, orang yang hikmah, bapak hikmah, disegani di Quraisy, orang-orang Quraisy. Tapi dikatakan dia jahil, dia bodoh. Kenapa? Karena tidak mau ikut Rasulullah. Ketika Abu Jahal ditanya siapa yang menciptakan langit, dia katakan Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Kenapa dia katakan kafir Quraisy? Karena dia tidak mau ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan remehkan Pak sunnah. Ya. Jangan remehkan sunnah. Ada 18.000 jenis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu menghidupkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya saja. Amalkan sunnah semampunya saja. Ya. Yang tak mampu kita amalkan istighfar. Yang tak mampu kita amalkan istighfar. Nih, sunnah tutup kepala itu sunnah. Bisa dengan sorban, bisa dengan kopiah, dengan peci, ini sunnah.
Maka cilak mata sebelum tidur itu sunnah. Memotong kumis itu sunnah. Memakai siwak itu sunnah. Memelihara jenggot itu sunnah, ya. Memotong kuku itu sunnah. Mencukur, mencabut bulu ketiak itu sunnah, ya. Mencukur bulu kemaluan itu sunnah, itu fitrah Nabi, ya. Apalagi Pak? Banyak sunnah Nabi, 24 jam, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, ada sunnahnya. Bagaimana cara duduk Nabi, bagaimana cara Nabi naik tangga, bagaimana cara Nabi turun tangga, itu aja diajarkan. Bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi makan di rumahnya, di masjid berjamaah, bagaimana cara Nabi berdagang. Nabi itu kalau masalah muamalah Pak, itu tegas. Masalah berdagang, Nabi mengajarkan sahabat, jangan lupa kalian menceritakan aib-aib barang kalian. Antum kalau pedagang, saya lihat banyak pedagang di sini Pak. Kalau kita berjualan, kemudian barang kita tuh ada rejectnya, ada produk kita tuh yang tidak baik, ada rusaknya, kemudian kita tutupi, kita tidak beritahu kepada customer kita barang ini reject, haram hasil jual belinya. Bukan termasuk umatku, kata Nabi, orang yang suka menipu. Bukan termasuk umatku orang yang suka menipu. Antum jual mobil Bang, jual mobil bekas, itu mobil pernah turun mesin, pas orang mau beli, antum lupa atau sengaja tidak menceritakan keadaan mobil tadi. Bagaimana Pak keadaan mobil? Oh zen, mantap, bagus. Ini mobil ajib. Padahal sudah turun mesin. Kita tidak bagi tahu pembelinya, mobil ini pernah turun mesin, pernah tabrakan, catnya udah ganti, ini udah kena ketok magic kiri kanan depan belakangnya, ini udah nggak banyak, udah palsunya. Kita tutupi Pak. Laku itu mobil, haram jual belinya. Mau makan uang haram. Jadi jual beli bukan urusan untung rugi, tapi urusan surga dan neraka. Saking langkanya pedagang yang jujur, Nabi berjanji nanti akan membangkitkan pedagang yang jujur dengan para nabi di surga. Pedagang-pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para nabi. Saking langkanya pedagang yang jujur. Sudah dapat untung, belum dapat modal Pak. Udah ada untungnya, dibilang belum dapat modalnya, tipu. Jadi bagaimana harus kita pelajari hadirin sekalian. Maka tidak semua sahabat boleh masuk pasar. Dia mau sahabat yang suruh bisa, yang kuat-kuat iman masuk pasar, yang enggak duduk di masjid aja. Ngafal duduk aja, jangan macam-macam. Jangan ke pasar. Kadang-kadang Sayyidina Umar datang ke pasar, dia periksa tuh gandum, masukin tangannya. Kalau basah di bawah, dikatakan kau belum layak masuk pasar. Belajar dulu di masjid bagaimana cara berdagang Nabi. Sama ya. Jadi Islam ini seluruhnya Pak, bukan hanya salat, zakat, puasa, haji, umrah. Bukan hanya itu Pak, berdagang itu Islam agama. Buang air besar, buang air kecil itu ibadah. Ya, bekerja itu ibadah, berpakaian itu ibadah, bertani itu ibadah. Ya. Jadi nggak ada dunia untuk kita, semuanya agama, semuanya akhirat, semuanya akhirat. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia adalah surganya orang kafir, sijjinul mu'minin, penjara bagi orang-orang beriman. Nah, kita kalau mengaku beriman hadirin mulia, maka hiduplah seperti orang dalam penjara. Sebentar saja. Kita nggak tahu, mungkin malam ini malam terakhir kita. Saya berkali-kali setiap ceramah saya katakan itu, mungkin ada satu orang di antara kita yang malam ini mati. Dan sering ada. Pas pulang di rumah, panitia WhatsApp. Ustaz, kenapa? Mati satu Ustaz. Saya nggak nakut-nakuti Pak ya. Jangan takut mati, nggak takut mati. Buat persiapan. Fikirkan apa kira-kira yang akan bermanfaat setelah saya mati. Harta saya ini bermanfaat nggak kalau setelah saya mati, mengalir nggak pahala untuk saya? Maka bangun masjid, bangun pesantren. Ada nggak? Sudah berapa masjid dibangun? Jangan sampai rumah kita lebih mewah dari masjid kita. Rumah 10 M,
masjid 1 M aja. Itu suul adab kepada Allah. Masa lebih besar rumah kita dari rumah Allah? Nih, saya punya cita-cita, mudah-mudahan Allah kabulkan, membangun 1000 masjid sebelum mati. 1000 masjid, kan nggak apa-apa, cita-cita, niat. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Caranya gimana? Setiap ketemu masjid lagi dibangun, minimal bantu 1 batu bata, 1 sak semen. Siapa membangun masjid di dunia, siapa yang membangun masjid di dunia sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuk dia pahala istana di surga. Maksudnya apa sebesar sarang burung? Mana ada masjid sebesar sarang burung? Kita nggak punya duit banyak-banyak, duit punya 10.000 aja, beli 1 batu bata, titip ke orang masjid lagi bangun. Pak, tolong letakkan batu bata saya ini di tengah dinding masjid ini, sebesar sarang burung. Pikir, ya. Sekarang saya ada proyek besar, melukis 30 juz Al-Quran, melukis 30 juz Al-Quran untuk masjid. Saya bukan orang Palembang, Pak, saya orang Minang, saya orang awak. Merantaunya juga bukan di Palembang, saya tinggal di Jakarta, Bali, Jakarta. Cuman kuasa Allah, Allah hentikan saya di satu masjid di Palembang, Allah hantar saya ke sana yang sedang dibangun. Ternyata hadirin sekalian, memang masjid ini lagi memerlukan bantuan kita, donasi. Karena beberapa orang yang berjanji akan memberikan hartanya untuk masjid itu, ada yang bangkrut bisnisnya, ada yang saya nggak tahu lah jelas. Yang penting pembangunan masjid itu terhenti beberapa lama, sekian lama. Lalu saya bertanya, mereka nggak minta juga, saya bertanya apa yang diperlukan, apa yang bisa dibantu. Dia katakan, ya kami lagi bangun masjid, mau banyak amalan kita buat Ustadz supaya datang bantuan Allah. Kenapa nggak bikin proposal? Kan dekat dengan istana. Kami tidak akan bikin proposal, kami tidak akan meminta-minta. Saya bilang, boleh nggak saya membantu? Saya punya sosial media, saya punya Instagram. Ini saya live di Instagram. Saya punya Instagram, boleh nggak saya mintakan donasi untuk masjid ini di Instagram? Silakan Ustaz. Maka saya boleh umumkan. Saya bilang, hey guys, teman-teman sekalian, saya lagi bangun masjid di Palembang nih, namanya Masjid Baitur Rahman. Ayo kita semua ikut ambil bagian. Perlu lagi 6 M lagi masjid ini. Ayo, kalau satu orang 10 juta saja, berarti 600 orang patungan jadi. Tapi zaman sekarang siapa yang mau donasi 10 juta? Pandemi, Pak. Orang mikir. Maka ada gimmicknya. Saya teringat, saya katakan saya pernah menyumbang lukisan. Saya bikin lukisan tahun 2014 untuk membangun sebuah masjid di Bali. Jadi ada masjid, pelebaran masjid di Bali namanya Masjid Al-Fatah. Lagi perlu bangun masjid, maka dibikinlah konser amal saya dengan Om Ebit GAD. Jadi Om Ebit nyanyi, saya ngelukis, kadang saya nyanyi juga, kolaborasi. Jadi saya bilang sama Om Ebit, Om nyanyi satu lagu, saya melukis satu lukisan. Kemudian lukisan itu dilelang, dan lukisan itu waktu itu terjual 500 juta 2014, dan semuanya dia donasikan ke Masjid Al-Fatah itu. Saya katakan sama takmir masjid, dulu banyak orang duitnya, mudah orang donasi karena ekonomi lagi lancar. Sekarang orang lagi takut untuk spekulasi, untuk mengeluarkan, membelanjakan hak investasi di mana-mana. Kemudian saya juga dapat penghargaan dari MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat, karena melukis kaligrafi Asmaul Husna ukuran 90 kali 120 dalam waktu 3,5 jam, 100 lukisan besar. Lukisannya di mobil saya lagi diajak keluarga ke mall, biasanya saya bawa itu. Dan itu dijual satu lukisan 10 juta. Maka terkumpul donasi 1 M dalam waktu 3,5 jam. Saya bilang kalau 6 M berarti kita cuma perlu 600 orang baik. Donasi 10 juta, bagaimana caranya? Saya akan lukis 604 halaman Al-Quran, 30 juz. Kemudian nama donatur kita abadikan di setiap halaman Al-Quran. Proyek ini sudah berjalan 4 bulan. Sekarang masuk bulan keempat. Ya, sekarang terkumpul 300 halaman. Hanya melalui sosial media, Instagram. Instagram ini nggak diremehkan, Pak. Di zaman Nabi nggak ada Instagram, Nabi nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, tapi Islam di dunia diislamkan, Pak. Ya? Sekarang kita udah dimudahkan, ada pesawat. Dulu mereka jalan kaki dakwah, Pak. Sekarang ada pesawat, nggak mau juga berdakwah tuh. Saya pernah dakwah ke Cina, Pak. Di Cina itu ada kuburan sahabat namanya Abu Waqqas. Maaf, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak ulama-ulama, ustaz-ustaz salah, Pak. Abu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah ke Cina. Ya.
Beliau meninggal di Baqi. Ini Abu Waqqas. Saya tanya sama ulama di Cina, bagaimana ceritanya sahabat bisa meninggal di sini, di Guangzhou? Dia katakan berjalan kaki dari Madinah ke Cina 6 tahun perjalanan. 6 tahun jalan kaki. Sekarang baru 4 bulan jalan kaki, ya heboh satu kampung. Bisi-bisi ulama, sesat ini, gila ini. Ya, nggak begitu keadaannya Pak, umatnya hari ini. 6 tahun jalan kaki, lalu diislamkan satu kawasan dan mereka kembali ke Madinah. Ternyata di Madinah Rasulullah meninggal dunia sudah. Mereka semua menangis, merasa belum dibayar wafsi oleh Rasulullah, belum disuruh pulang. Mereka balik lagi ke Cina. Berarti mereka menghabiskan umur 18 tahun hanya perjalanan saja. Sekarang Bapak kalau mau ke Cina 6 jam sampai, ada pesawat. Ya. Jadi kita semakin jauh ini, semakin zaman ini semakin membuat mudarat sebetulnya. Dulu Pak, orang kalau mau berangkat haji, daftar sekarang, naik kapal laut, betul nggak? Tahun itu juga berangkat. 4 bulan kemudian sampai di Mekah. Sekarang sudah ada pesawat, daftar sekarang 15 tahun lagi sampai Mekah. Nah, mana yang canggih zaman dulu sama zaman sekarang? Allahu Akbar. Semoga Allah beri hidayah semua orang-orang, pejabat-pejabat kita, pemerintah, Allah beri hidayah semua, takut kepada Allah. Kalau orang dah takut sama Allah Pak, nggak mungkin dia menzalimi orang, nggak mungkin dia tipu orang, nggak mungkin dia jahat sama orang. Takut sama Allah. Ya. Maka perkara yang paling penting apa? Perkara mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk, dia akan lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Ya. Yang kedua, mengenal dunia. Siapa yang mengenal dunia, dia pasti akan membenci dunia. Dia tidak akan mencintai dunia. Dunia ini penipu ulung. Dunia ini, hadirin mohon maaf, seperti seorang nenek tua yang bersolek, berdandan seperti anak gadis jelita, cantik jelita. Tipuan. Dunia ini telah mengkhianati semua orang yang mencintainya, dan semua telah menangis menyesal ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki, tapi tak mungkin terjadi. Ya, maka teman-teman di rumah ya, yang mau ikut ambil bagian dalam melukis sejarah 30 juz Al-Quran, silahkan donasikan, kirimkan donasi kalian ke Masjid Baitur Rahman. Bapak-bapak yang ada di sini yang punya harta, silahkan juga. Aku ikut juga dong, biar namaku ada di masjid itu. Berarti 10 tahun lagi cucu kita datang ke Palembang, dia lihat, oh kakekku pernah bangun masjid di sini. Dia lihat, halaman berapa kakekku? Oh halaman 430. Kakekku. Itu namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bingung bagaimana sih bentuk lukisannya, lihat di Instagram saya ya, silakan di follow ya, atau di YouTube saya, dari Sulaiman dan Sahabat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe, jangan subscribe yang aneh-aneh, subscribe dakwah-dakwah. Ya, itu yang penting. Kenali Allah, kenali dunia. Kapan orang tahu dunia ini gak berharga Pak? Kapan manusia sadar dunia ini memang tidak ada harganya? Ketika nafas sudah di tenggorokan. Betul ya Allah. Tak ada gunanya pangkat jabatan, tak ada gunanya popularitas, tak ada gunanya mobil mewah, tak ada gunanya rumah yang besar, istri yang cantik, tak satu pun yang mau menemani kita. Menangis mereka ketika kita mati. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia lupa kita pernah hidup di dunia. Rumah yang kita bangun, datang laki-laki lain tidur di tempat tidur kita. Pahit. Inilah kenyataan. Itu yang antum mau. Ya, makanya hadirin sekalian, jangan bodoh-bodoh, jangan tertipu oleh dunia, jangan tertipu daya. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kayak lagu ya.
Kayak lirik lagu ya. Iya. Ada lagunya tuh, Pak. Ada ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya teriak mati ya. Siap? Dengan suara yang keras ya. Yang nggak ikut teriak mati, mati duluan. Iya. Orang kaya mati. Jangan fales, Pak. Yang keras suaranya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Makanya ke depan, tadi suruh ke depan, tak mau. Yang bersandar mati. Banyak juga yang bersandar rupanya. Yang di tengah mati. Yang ceramah mati. Yang ceramah mati juga rupanya. Ingat mati, mati. Nggak ingat mati, mati. Siap mati, mati. Nggak siap mati, mati. Takut mati, mati. Nggak takut mati, mati. Mati ini membingungkan. Lahir memang lebih duluan ibu daripada anak, tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu daripada kakek. Ya. Berapa banyak kita lihat kakek-kakek, Pak, menangis di depan makam cucunya. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. 70 kali siang dan malam kita tatap. Ini mohon maaf nih, kalau saya lihat, Pak, nggak lama lagi nih, Pak, semua. Jamaah ini nggak lama lagi, Pak. Nggak sampai 100 tahun lagi mati semuanya. Ya. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun saja. 60-70 tahun saja. Kadang lebih, kadang kurang. Allah sayang kepada kita umat ini. Allah tak ingin melihat kita terlalu lama bersusah payah di dunia ini. Dunia ini tempat susah payah, Pak. Dunia ini tempat masalah. Orang kaya bermasalah dengan kekayaannya. Orang miskin bermasalah dengan kemiskinannya. Raja-raja bermasalah dengan kerajaannya. Rakyat biasa bermasalah dengan persoalan hidupnya. Petani bermasalah dengan pertaniannya. Pedagang bermasalah dengan perdagangannya. Semua orang bermasalah. Yang cantik bermasalah dengan kecantikannya. Yang jelek pun bermasalah dengan kejelekannya. Yang gendut bermasalah dengan berat badannya. Yang kurus mati-matian pengen gendut. Masalah semua. Dan Allah memberikan satu jawaban dari seluruh masalah itu. Apa? Amalkan agama. Ketika orang kaya yang tadi bermasalah dengan harta, amalkan agama, hilang masalahnya. Allah berikan kebahagiaan. Allah berikan hayatun thayyibah. Diberikan kehidupan yang baik. Diberikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Hari ini berapa banyak orang yang rumahnya lapang namun kehidupannya sempit. Rumahnya lapang, kehidupannya sempit. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan saja. Kadang-kadang yang diingatkan lebih paham dari yang mengingatkan. Tapi memang manusia ini pelupa, hadirin sekalian. Harus diingat-ingatkan terus. Ya, harus diingatkan terus. Bahwasanya malaikat maut mengintai kita. Mengintai kita. Asbabnya macam-macam. Ada orang lagi tidur ya mati, ada. Yang lagi dengar ceramah mati, ada. Ya ada. Yang naik mobil mati banyak. Yang naik motor mati banyak. Yang mati di laut banyak. Yang mati pesawat jatuh ada juga. Ya, mulai dari kemana, Pak? Banyak orang takut naik pesawat. Dibilang pesawat jatuh, takut mati aku. Padahal hadirin mulia, kalau survei membuktikan yang paling banyak orang mati di atas kasur. Kenapa naik kasur gak takut? Ya, kenapa gak takut naik kasur?
Nah, maka mulai hari ini, mungkin malam ini malam terakhir kita, mungkin saja. Banyak orang berandai-andai mau tobat esok pagi, lalu dia tidur malam itu, dia tak bangun lagi, tak pernah ke masjid dia seumur hidupnya. Sekali-kalinya ke masjid kurang ajar, sholat di depan imam, disolatkan, ya. Maka mumpung hadirin sekalian masih bisa mandi sendiri, mandilah yang bersih, karena gak lama lagi kita tak mampu lagi mandi sendiri, kita akan dimandikan oleh orang-orang terdekat kita. Masih boleh pilih warna-warni, ada pakai ungu, pink, warna-warni, ada batik, ada macam-macam, biru, hitam. Tak lama lagi kita tak boleh pilih warna kain kafan. Bapak Ibu sudah beli kain kafan? Coba angkat tangan yang sudah punya kain kafan dia sendiri. Berarti nggak buat persiapan. Kalau orang buat persiapan, dia nggak mau ngerepotin orang. Beli kain kafan. Saya sudah beli. Saya sudah beli kain kafan, taruh dalam koper kain kafan tadi. Di dalam kain koper itu ada kain kafannya, ada tikar buat ngalas liang lahatnya, ada kapur barusnya, ada serbu bidaranya, ada sabunnya, ada sarung tangan untuk mandiin jenazah. Komplit semua peralatan kematian sudah saya siapkan untuk diri saya. Saya bilang sama jamaah masjid saya di Palembang, kalian juga siapkan, harga kita beli semua. Kalau perlu dibawa koper itu kemana-mana, sehingga kalau nginap di hotel biar nggak maksiat, lihat tuh koper tuh kain kapan isinya. Iya, siap semua ya. Yang belum beli kain kafan, besok beli kain kafan, biar nggak nyusahin orang pas mati. Ya, buat persiapan. Saya pernah dakwah ke India. Di India ketemu, kita bergerak dengan satu orang tua umur 92 tahun dari Kamboja. Ketika dia buka tasnya, saya lihat ada kain udah mau kuning warnanya. Saya tanya, Caca, ini kain apa? Dia bilang kafan. Nah, kok kuning warnanya? Saya beli waktu umur 60 tahun. Sudah 92, berarti sudah 32 tahun kain itu umurnya, Pak. Belum mati-mati. Tapi saya tanya kemarin udah mati, Pak. Berapa lama pun kita hidup di dunia, ujung-ujungnya mati juga. Betul nggak? Coba sekali-sekali berziarahlah ke pemakaman, lihat di kuburan tak sama panjang kuburan. Maknanya siapa saja bisa mati tiba-tiba. Ya. Oh, aku masih muda nih, ntar lagi lah taubat. Jangan menunda taubat, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Ingat, sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ya. Jangan terlalu serakah sama dunia. Saya tinggal di pinggir Danau Singkarak, Pak. Kampung saya namanya Saniang Bakal. Itu ada teman kecil saya, Hengki. Satu kampung di Sumatera Barat, di pinggir Danau Singkarak. Waktu SD saya sering main ke danau sama teman saya, naik biduk, naik perahu. Kita mancing, cari cacing di sawah, kemudian mancing di danau. Seringkali cacing ini habis, ikan tak dapat. Pak pernah mancing kayak gitu, habis umpan kita, ikan nggak dapat. Setelah diselidiki hadirin sekalian, ternyata ada ikan yang cerdas. Ketika melihat cacing datang, dia tahu ini tipuan, ini jebakan. Maka dikatakan ke teman-temannya, jaga jarak, jangan terlalu mendekat. Dia katakan, Om, lapar Om. Tunggu, sama lapar kita. Saya juga lapar. Boleh mendekat ya, mendekat kalian, kata yang seniornya ikan tadi. Mendekat kalian ke cacing tadi, tapi jangan terlalu lebar buka mulut. Maka ikan-ikan tadi hadir merapat ke umpan cacing tadi, dikecup-kecup cacing. Habis cacing, Pak. Satu ekor ikan memang rakus, Pak. Dia katakan, jangan kau lebar buka mulut. Ya, banyak ngomong kau, katanya. Sebentar, kalau kau nanti itu dalamnya ada kail. Kayak pernah. Nanti kalau kena kail keluar, ada manusia jahat. Manusia itu tak punya balas kasihan sama kita, kata kakeknya ikan tadi, senior ikan. Terus, kalau kita keluar dari air, binasa kita. Nanti kau akan diiris-iris, dikasih jeruk nipis.
kemudian digoreng, dibakar, dikasih sambal, tulangmu dibuang kasih anjing. Jangan deh coba-coba dekat. Kata satu ekor ikan yang serakah tadi, banyak omong kau, banyak bacot kau. Dia buka mulutnya lebar-lebar, bergerak pancing, ditarik ke atas. Betul hadirin sekalian, dia katakan, betul, aku sudah lihat, aku sudah dengar, tolong kembalikan aku ke air. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Maka pesan saya Pak, kalau melihat cacing, jangan terlalu lebar buka mulut, jangan terlalu serakah sama dunia. Saya pernah nonton YouTube. Di YouTube ada satu film, ada satu konten, boleh buka nanti. Bagaimana how the African catch the monkey. Bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Bagaimana caranya? Ternyata orang Afrika itu menjebak monyet dengan kacang-kacangan. Jadi kacang tadi dimasukkan ke lubang kecil yang bisa dimasuki tangan monyet. Di dalamnya kacang banyak. Lalu monyet tadi memasukkan tangannya, dia ambil kacang sebanyak-banyaknya sehingga genggamannya membesar, ditarik tangannya nggak bisa keluar. Lalu monyet tadi teriak-teriak, datanglah orang Afrika tadi membawa tali dan diikatlah kepala monyet tadi, tertangkap. Padahal monyet tadi kalau saja dia berakal, dia mau berpikir sebentar, dia tidak rakus, dia tidak serakah dengan kacang tadi, dia lepaskan kacang di genggamannya, dia bisa tarik tangannya keluar, dia bisa lari. Tapi memang otaknya nggak ada monyet ini, akalnya nggak ada. Tadi ada akal nggak ada, nggak berpikir, nggak mau berpisah dengan kacang di genggamannya, akhirnya dia tertangkap. Berapa banyak manusia seperti itu, azan berkumandang tak berani meninggalkan kacang, melepaskan kacang di genggamannya, tak berani meninggalkan tokonya, tak ubahnya dia seperti monyet. Ya. Monyet itu Pak, kalau dikasih kacang, dikasih duit 1 juta, pilih mana dia? Ini duit 1 M nih, ini kacang. Pilih apa monyet? Kacang dipilih. Kita buka lagi, cek 10 M ya. Nih cek 10 M, kacang dipilih. Kenapa? Jangan seperti monyet, insya Allah ya. Padahal kalau dia ambil itu cek itu Pak, dia bisa beli apa aja. Tapi memang benar, ditawarkan akhirat, dia pilih dunia. Ditawarkan kehidupan yang indah, yang besar selama-lamanya, dia pilih yang sementara. Kayak kau sudah pernah lihat, kembali dari sana saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang beriman yakin sempurna dengan janji Allah, yakin sempurna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melihat surga dan neraka dengan mata kepala beliau sendiri. Pernah melihat alam kubur, melihat malaikat, berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nabi yang bercerita sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sekiranya kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala kami sendiri, pasti kami nafikan, pasti kami dustakan pandangan mata kami, tapi kami meyakini adanya surga dan neraka." Kenapa? Karena kabar itu keluar dari lisanmu yang mulia ya Rasulullah. Kami tak ragu sedikit pun, betul ada itu alam kubur, ada siksa kubur. Orang yang tak bersih istinjanya diancam dengan azab kubur. Itu bukti nyata Islam agama yang mengajarkan kebersihan. Gak boleh sembarang. Salah ya. Nah, maka kesimpulannya hadirin sekalian, buat persiapan bangun istana di surga. Mari bersama kita membangun surga. Bersama kita membangun surga. Karena dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi, tak lama lagi. Perbaiki iman, jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Satu dunia membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Jangan meminta kepada selain Allah, jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Berharaplah hanya kepada Allah saja. Kemudian hadirin sekalian, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah.
kemudian perbaiki sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang tidak sholat. Laki-laki 5 waktu berjamaah di masjid, 5 waktu di masjid. Nabi mengancam, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, kata Nabi, dan aku ingin memerintahkan kayu anak muda untuk kumpulkan kayu bakar untukku. Lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi mau mengancam bakar rumah orang yang sholat fardu di rumahnya. Masih mau sholat di rumah. Ibu-ibu boleh di masjid, tapi kalau penuh bapak-bapak di rumah aja, ngalah aja. Sampai suatu hari masjid kita ini sholat subuhnya seperti sholat Jumat, itu baru sukses ini masjid. Jangan sampai di masjid tidak ada amalan, tidak ada khidmat, tidak ada ta'lim, tidak ada zikir, tidak ada ibadah. Jangan sampai masjid digembok. Jangan sampai ada orang mau masuk masjid tengah malam nggak ada orang di masjid. Harus ada tempat minum, ini bagus, ada kulkas di sini, bagus. Setiap orang masuk masjid, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau capek ada yang mijitin, kalau ada yang stres ada yang nasihatin. Masjid ini mesti seperti rumah sakit yang ada dokternya, ada obat-obatannya. Kalau rumah sakit nggak ada dokternya, Pak, itu bukan rumah sakit, cuma bangunan saja, bangunan kosong. Nah, maka masjid kita mesti menjadi tempat terindah, tempat umat melepaskan kepenatan dunianya, dia ke masjid. Di masjidlah tempat yang harus paling nyaman. Nggak, masjid bukan milik satu kelompok, masjid bukan milik satu golongan. Masjid ini milik Allah. Masjid ini rumah Allah, rumahnya Rasulullah, rumahnya seluruh orang Islam, rumahnya orang-orang bertakwa. Masjid ini bukan punya orang Muhammadiyah, bukan punya orang NU, bukan punya satu kelompok. Nggak boleh di masjid kami ini. Di masjid nggak boleh fanatik kepada satu kelompok. Semua orang Islam, selagi kata Imam Ghazali, dia sujud menghadap kiblat, jangan pernah kalian mengatakan kafir kepada mereka. Jaga ukhuwah di dalam masjid. Antum gak kunut, antum Muhammadiyah, tapi kalau imamnya berkunut, angkat tanganmu, aminkan. Akhlak di atas segala-galanya. Akhlak itu di atas segala-galanya, tertinggi, akhlakul azimah. Jangan mentang-mentang wah kita nggak berdiri aja kayak orang mengharamkan kunut. Antum mau mengharamkan kunut, mau membedahkan kunut, mau menyalahkan Imam Syafi'i? Jangan, Pak. Saya Muhammadiyah juga, Padang itu datang Muhammadiyah, Pak. Tapi kalau imamnya kunut, saya kunut. Kalau saya datang ke masjid orang NU, saya tanya kunut apa nggak? Kunut nggak apa-apa. Kunut itu sunnah nggak? Kunut itu sunnah. Kenapa berbeda? Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda cuma cara pandang saja. Saya melihat dari sini angka 6. Antum melihat angka berapa? Saya bilang angka 6 nih, Bang. Antum bilang 9. Apa kita perlu berantem gara-gara ini? Enggak. Dua-duanya betul. Siapa yang salah? Yang menyalahkan satu orang. Menurut pendapat saya ini yang paling sahih. Ini bid'ah. Ini kurang ajar, Pak. Ulama yang teralim, ini kata guru saya nih, ulama yang teralim yang hidup di zaman ini, dia tak lebih berharga, mulia daripada debu yang menempel di sendalnya Imam Syafi'i. Paham? Debu di sendalnya Imam Syafi'i lebih mulia dari mereka. Kok berani-beraninya menyalahkan Imam Syafi'i? Paham? Nah, jadi orang kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya mudah diterima perbedaan, tapi kalau orang fanatik kepada satu orang guru, ini seperti ikan nebo kering biasanya, Pak. Kaku, dia aja yang betul, orang lain gak seperti dia salah, dia aja yang masuk surga, orang masuk neraka semua. Paham? Maka banyak-banyaklah baca kitab, banyak-banyaklah datang ke majelis. Hati kita nih Allah yang jaga. Kalau sesat, tidak ada orang bisa menyesatkan orang selain Allah. Seperti tak ada yang bisa memberi hidayah selain Allah. Ya. Nabi pun tak mampu berhidayah. Nah, maka jangan takut, Pak. Takut. Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Ya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sehebat-hebatnya ulama pasti ada kekurangannya. Nggak, dia bukan Nabi, Pak. Nggak boleh kita taklid. Nggak boleh kita fanatik. Fanatik itu 3 saja kata ulama: Allah, Rasulullah, dan sahabat radhiyallahu anhu. Kepada selain itu nggak boleh fanatik. Kalau sahabat harus kita fanatik.
Kalau ada orang yang mengatakan salah satu sahabat kafir, gimana pendapat kita? Ahlussunnah wal Jamaah kata kalau ada orang mengatakan sahabat Nabi kafir, maka ada orang katakan kafirlah dia. Dia bukan Islam. Kalau antum ragu mereka kafir, antum pun kafir. Jadi sahabat nggak boleh diganggu. Sahabat itu radhiyallahu anhu radhiyallahu. Ya, Nabi merahasiakan orang munafik di kalangan sahabat. Tak ada yang tahu. Sayyidina Umar pun nggak tahu. Sayyidina Umar sering datang kepada Huzaifah bin Yaman bertanya, ya Huzaifah, adakah namaku dalam catatanmu? Sampai hari kiamat tak ada yang tahu. Ini nggak boleh kita menghakimi sahabat Nabi. Ya. Harus kita muliakan. Sahabatku kata Nabi seperti bintang-bintang di langit. Ikuti salah satu dari mereka kalian selamat. Nah, jadi hadirin mulia, kalau orang menjadikan sahabat sebagai standar kebaikan, maka orang tadi tidak mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia sadar diri dia masih banyak salah. Tapi orang menjadikan dirinya atau kelompoknya sebagai standar kebaikan, maka orang yang tidak seperti mereka akan mereka salahkan semua. Jadi standar kebaikan itu Rasulullah dan sahabat, Pak, bukan kita, bukan saya, bukan guru saya, bukan ustaz saya, bukan kelompok saya. Nah, maka usaha kita hari ini apa? Mencari-cari kesalahan diri kita, bukan kesalahan orang. Kita belajar agama bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tapi untuk mencari kesalahan kita. Boleh kita suuzon kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kalau kepada orang lain husnuzon terus. Itu kemarin kan aku lihat tadi malam dia mabuk gitu. Aku lihat dengan mata kepalaku, dia itu cekek leher tuh, botol itu. Dia mabuk pinggir jalan. Kita ketemu pagi. Jangan kita menilai orang dengan apa yang kita lihat tadi malam. Siapa tahu sebelum subuh dia menangis bertaubat kepada Allah, dan di pagi hari dia sudah menjadi kekasih Allah. Faham? Jadi kalau sama orang itu sangka baik terus, Pak. Sangka buruk kepada diri sendiri, kepada nafsu kita. Nah, maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin mulia, mentawadukkan hati, anggap semua orang lebih baik dari saya. Ini orang-orang tua ini yang lebih tua dari saya lebih baik dari saya. Kenapa? Kenapa kita harus memuliakan orang tua? Karena hari lahirnya orang tua, bapak-bapak yang lebih tua dari saya, itu lebih dekat dengan hari lahirnya Rasulullah ketimbang saya. Maka saya wajib memuliakan orang tua karena kedekatan mereka dengan Rasulullah. Jangan main-main, Pak. Pasti orang tua itu lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau adik-adik ini, pasti adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba diikuti, Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulangi. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk orang lain saya. Siapa yang bilang itu? Seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Jangan salah-salah, bahaya itu. Sombong, orang sombong diharapkan mencium bau surga. Ya, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Hinakan diri kita sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang mampu menghina kita. Bila orang menghina kita, senyum saja, karena memang kita orang hina. Baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Pak, bila suatu hari ada orang memuliakan kita, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, kau tutup aibku ya Allah, sehingga dia muliakan aku. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkanmu. Salahkan dirimu sesalah-salahnya sampai malu orang menyalahkan kita. Kita menyalahkan orang lain, anak kecil juga bisa. Kau salah, kau salah. Yang susah itu menyalahkan diri sendiri. Bukan kita yang salah, tapi saya yang salah. Ini banyak orang nggak sholat di luar sana. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa? Kok nggak ada suaranya, Pak? Siapa yang salah? Masih banyak yang belum merasa bersalah. Siapa yang salah? Saya. Saya nggak pernah ajak mereka, nggak pernah datangi mereka, nggak pernah doakan mereka. Coba kalau saya ajak mereka, mungkin mereka lebih soleh dari saya. Nah, inilah usaha nubuah, usahanya Rasulullah SAW. Berkeringat di siang hari, menangis di malam hari. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia,
malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis-nangis merengek memohon hidayah. Ya Allah, beri hidayah Umar, ya Allah. Ya Allah, ummati, ya Rabbi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Banyak motor di sana tuh. Apa merek motor antum? Apa mereknya? Honda, Supra, Honda. Antum tahu nggak Honda itu nama kota di Jepang? Tahu? Pertanyaannya, pernah nggak sekian puluh tahun kita pakai itu motor? Sekali saja doakan orang Jepang dapat hidayah. Pas starter motor Honda, ya Allah, beri hidayah orang Jepang. Ada? Tak ada fikir Allah. Pernah nggak terbesit di dalam hati kita, ya Allah, hantar aku ke Jepang, aku mau berkhurus, mau dakwah ke Jepang, ya Allah? Ada? Jangankan berniat dakwah ke Jepang, orang dakwah ke Jepang kita caci maki kadang-kadang. Goblok dia, ninggalkan istri anaknya, bodoh. Ngapain dia? Bukannya dibantu, bukannya kita ingin ikut bersama mereka, membantu keluarga mereka tinggalkan, malah kita caci maki, difitnah, dibilang sesat. Inilah keadaan umat hari ini, hadirin sekalian. Saling caci maki satu sama lain. Sakatan min ainillah, jauh kita dalam pandangan Allah. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, nuzia minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatil wahyi, diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Apabila umatku saling caci maki satu sama lain, sakatan min ainillah, jauhlah mereka dalam pandangan Allah. Maka saatnya sekarang kita gunakan dua mata kita. Satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata selalu melihat keburukan diri sendiri. Siap? Untuk apa satu mata? Kalau kita suka melihat kebaikan orang, maka Allah akan pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Tapi kalau kita suka melihat keburukan orang lain, tanpa sadar keburukan orang itu akan pindah kepada kita. Lalu ikhlas, orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Orang ikhlas dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Tak terkesan dengan penilaian orang. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Tasdiqun niyah, luruskan niat. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati. Dan jangan ada niat untuk mati di tengah keluarga kita. Berniatlah mati fisabilillah. Mati seperti matinya para sahabat dalam mendakwahkan agama, menyebarkan agama ke ujung-ujung dunia. Semua siap insyaallah? Siap ke Amerika, Eropa, Rusia, Afrika, Korea, Taiwan, Semeru, Pekalongan. Tak mampu jauh-jauh, dekat-dekat saja. Tak mampu lama-lama, sebentar saja. Tak mampu kemana-mana, duduk, jangan ganggu orang dakwah. Bantu dengan doa. Kalau ganggu orang dakwah, sebetulnya kita bukan berperang dengan mereka, tapi kita sedang berperang dengan Allah. Nabi Musa tak pernah tampar Fir'aun. Allah yang hancurkan Fir'aun, dibenamkan di Laut Merah. Nabi Ibrahim tak pernah pukul Namrud. Allah hantarkan seekor nyamuk yang sudah rusak sebelah sayapnya untuk membinasakan Namrud. Hati-hati, Pak. Jangan ganggu orang dakwah, karena sesungguhnya Allah bersama dengan mereka. Wallahu yad'u illa dari salam. Allah da'i, mengajak manusia kepada surga, maka Allah bersama dengan orang-orang yang berdakwah. Hati-hati, hati-hati. Kalau lihat orang dakwah, minta doa, doakan mereka, bantu dengan doa, bantu dengan harta, kalau bisa dengan tenaga, kerjasama, sehingga Islam tersebar ke seluruh alam. Sebentar lagi datang kejayaan Islam, dan kita bukan hanya sekedar penonton, tapi kita juga pemainnya. Siap jadi pemain, Pak? Jadi pemain memang berkeringat. Kemarin nonton bola kemarin, penonton itu lebih hebat dari pemain, Pak. Bodoh, aduh, goblok katanya. Padahal kalau dia suruh lari nggak bisa juga. Tapi yang dibayar siapa? Penonton apa pemain? Penonton bayar apa enggak? Penonton bayar, yang dibayar pemain. Maka jadilah pemain. Insyaallah Allah bersama dengan kita semua. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.